bukan sekolah biasa. Di saat satu video viral bikin publik geleng-geleng kepala karena sikap siswa ke guru, muncul fakta lain yang justru bikin banyak orang terdiam. Ada sekolah di Indonesia di mana murid-muridnya membungkuk setiap bertemu guru. HP dikumpulkan sebelum belajar. Dan suasana kelasnya jauh dari kata chaos. Indonesia, rasa Jepang, atau ini yang sebenarnya kita rindukan dari dunia pendidikan. Kasus yang melibatkan siswa di Purwakarta belakangan ini memang jadi sorotan besar. Sebuah video berdurasi singkat, sekitar 31 detik menyebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah siswa diduga mengolok-olok seorang guru perempuan di dalam kelas. Momen itu pun langsung menuai reaksi keras dari publik. Banyak yang merasa ada yang mulai bergeser, bukan sekadar soal disiplin, tapi soal rasa hormat. Komentar demi komentar bermunculan, mulai dari kritik tajam sampai rasa kecewa yang cukup dalam. Banyak warganet menilai kejadian ini mencerminkan menurunnya etika dan sopan santun di lingkungan sekolah. Tapi, menariknya, di tengah ramainya kritik itu, muncul perbandingan yang cukup mencuri perhatian. Netizen mulai membicarakan sekolah lain yang justru menerapkan budaya disiplin dan rasa hormat dengan cara yang sederhana tapi konsisten. Salah satu yang ramai dibahas adalah sebuah sekolah di Medan. Di sana, ada kebiasaan yang mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Setiap bertemu guru, siswa membungkuk. Ya, seperti budaya di Jepang, bukan karena dipaksa, tapi karena dibiasakan. Dan bukan cuma itu, setiap pagi sebelum masuk kelas, semua siswa wajib mengumpulkan ponsel mereka. Tujuannya jelas, menghindari distraksi dan mengembalikan fokus belajar ke tempat yang seharusnya. Bayangkan suasana kelas seperti itu. Tidak ada notifikasi yang mengganggu, tidak ada perhatian yang terpecah, dan yang paling terasa, ada hubungan yang lebih hangat antara siswa dan guru. Rasa hormat itu bukan muncul tiba-tiba, tapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sekolah ini dikenal dengan pendekatan pendidikan karakter yang cukup kuat. Mulai dari tingkat dasar hingga menengah, mereka tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga menanamkan nilai disiplin, etika, dan sikap saling menghargai. Bahasa Inggris digunakan sebagai pengantar utama, namun yang paling mencolok justru bukan itu, melainkan budaya sekolahnya yang terasa lebih tertib, lebih tenang, dan lebih hidup. Hello Sunshiners! Today, we will celebrate a Charity Day. It is a little reminder that even a very small act of kindness can shape someone's life. Charity isn't only about giving money. It's about sharing love, time, and human compassion. A smile, a helping day, or a kind word could make a big difference. So, let's be that sunshine today. Together, we can bring warmth, hope, and love to wherever we go. Happy Charity Day, Sunshiners! Keep shining and keep giving! Perbandingan ini pun memicu diskusi baru di kalangan warganet. Ada yang bertanya, kenapa hal seperti ini sulit diterapkan di sekolah lain? Ada juga yang berpendapat bahwa semua ini sebenarnya bukan soal fasilitas, tapi soal komitmen bersama antara guru, siswa, dan juga orang tua. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan cuma soal nilai di atas kertas, bukan cuma soal ranking atau prestasi akademik, tapi tentang bagaimana seorang anak belajar menghargai orang lain, belajar bersikap, dan memahami batas antara kebebasan dan tanggung jawab. Kasus viral di Purwakarta mungkin jadi pengingat keras bahwa ada hal penting yang tidak boleh terlewat dalam dunia pendidikan. Sementara contoh dari sekolah lain menunjukkan bahwa perubahan itu bukan hal yang mustahil. Dimulai dari hal kecil, dari kebiasaan sederhana, dan dari lingkungan yang konsisten. Pertanyaannya sekarang, kita mau mulai dari mana?